Halo Coach, good evening. Halo malam. Halo Mas. Halo Sandi. Malam. Halo Ferong. Aran. Jordi. Halo Martin. Gerard. Malam. Halo malam. Tom. Nathan. Marcel. Halo. Jay. Mas Witan. Malam Mas. Mas Wahyu. Tiki. Halo malam. Ragnar. Halo malam. Dipastikan akan debut melawan Bahrain, Sintayong berpotensi langsung memasang starting line-up pemain terbaiknya, seperti Martin Paes, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Kesempatan emas balas permalukan Bahrain sekaligus menjaga peluang. Sintayong percaya diri tinggi dengan modal materi pemain serta mental bertanding tim asuhannya. Skuad Garuda tidak ingin hasil imbang, hanya menargetkan poin penuh di Bahrain. Tak banyak yang tahu di balik skema target PSSI. Di balik target itu, Sintayong optimis peluang lolos otomatis dengan merebutkan posisi kedua sangat tinggi dan realistis terjadi. Berbagai cara akan dilakukan China agar dapat menjegal langkah Indonesia. Masyarakat Tiongkok akan sangat malu jika kalah dari Indonesia. Di sisi lain, skuad timnas China sendiri tidak yakin mampu mengimbangi permainan Indonesia yang sudah jauh berbeda dengan dulu. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. 마틴 없고 선수들이 어제도 오고 했기 때문에 뭐 컨디션 위주, 그리고 어제는 가볍게 전술 훈련 그렇게 준비 잘 하고 있다고. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. We are this round, and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them. Okay? Dipastikan akan debut melawan Bahrain, Sintayong berpotensi langsung memasang starting line-up pemain terbaiknya, seperti Martin Paes, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Seluruh penggawa skuad Garuda sudah berkumpul, untuk melakukan sesi latihan ringan serta pematangan strategi permainan. Latihan terakhir jelang laga digelar tersebut, diikuti oleh seluruh pemain terbaik skuad Garuda. Dalam sesi latihan pemain yang baru bergabung seperti Martin Paes, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders melakukan latihan terpisah. Setelah dikonfirmasi oleh awak media, ternyata ketiga pemain tersebut hanya melakukan latihan ringan untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar. Dan untuk saat ini, mereka semua sudah masuk bergabung. Untuk melakoni tahap latihan terakhir, skuad Garuda tengah melakukan latihan pematangan strategi permainan. Dengan formasi andalan timnas Indonesia, 3-4-3, besar kemungkinan Mads Hilgers langsung menjadi starter menemani JIZ dan salah satu dari Jordi Amat atau Rizky Ridho. Begitupun dengan Martin Paes. Dikabarkan, kondisi Paes saat ini sudah sangat baik. Hanya saja dia sedang pemulihan kondisi lelah akibat perjalanan yang sangat jauh yang memakan waktu hampir 1 hari. Kondisi Martin Paes sudah siap tampil melawan Bahrain, dengan materi pemain belakang yang sudah sangat kuat, ditambah dengan kokohnya tembok gawang timnas Indonesia yang dikawal langsung oleh Martin Paes. Untuk menghadapi tuan rumah Bahrain, skuad Garuda sangat percaya diri dengan komposisi pemain di lini belakang yang sudah sangat ideal. Sedangkan untuk Eliano Reijnders sendiri, dikabarkan, dipastikan Eliano juga akan langsung melakukan debutnya melawan Bahrain. Hanya saja, belum diketahui, apakah Eliano langsung akan dipasang sejak menit awal, ataukah akan menjadi pemain pengganti di babak kedua. Hal itu semua akan mengikuti strategi, situasi, serta perkembangan permainan di atas lapangan nantinya. Namun garis besarnya adalah, semua pemain baru yang telah bergabung, seperti Mads Hilgers, Eliano dan Martin Paes, dipastikan akan diturunkan saat menghadapi Bahrain. Saat ini, skuad Garuda tengah latihan pematangan strategi permainan. Dari skema latihan tersebut, skema permainan nantinya mengindikasikan bahwa timnas Indonesia diprediksi langsung akan menyerang sejak kick-off babak pertama dimulai. Seperti biasa, skema permainan yang dapat mengejutkan lawan akan tetap diterapkan, dengan serangan bertubi-tubi secara frontal di jantung pertahanan Bahrain, dengan tujuan secepat mungkin menciptakan gol yang dapat mengejutkan tuan rumah Bahrain. Sebelumnya PSSI hanya mengusung target 4 poin dari 2 laga, 4 poin itu diraih saat menghadapi Bahrain dan China.
yang mana dua pertandingan tersebut digelar di kandang lawan, namun Sintayong justru lebih optimis akan merebut 6 poin di kandang lawan. Skuad Garuda datang ke Bahrain tidak ingin dengan hasil imbang. Sintayong sudah menegaskan, tidak ingin hasil imbang saat melawan Bahrain dan China. Skuad Garuda hanya mengincar hasil kemenangan di dua laga yang berdekatan tersebut. Target yang sangat realistis itu bukannya tanpa alasan, apalagi tanpa mempelajari kekuatan lawan. Sintayong sudah mempelajari permainan lawan, dan kini sedang mematangkan strategi untuk melumat Bahrain dan China. Sintayong sangat optimis akan bawa pulang poin penuh di kandang Bahrain dan China, hanya faktor non-teknis yang menjadi kekhawatiran pelatih asal Korsel tersebut. Di luar dari faktor non-teknis, dari segi permainan serta pengalaman, Sintayong sangat yakin akan mengalahkan Bahrain dan China. PSSI mematok target minimal mengoleksi 15 poin dari 10 pertandingan. Dengan begitu, peluang Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia sangat terbuka lebar. We have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake up. Indonesia, football is been dominating and the only sports in Indonesia. Tak banyak yang tahu di balik target PSSI, Sintayong bersama PSSI akan banyak beri kejutan besar di 5 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia. Demi target lolos otomatis ke Piala Dunia, skuad Garuda bertanding dengan target-target yang sudah diperhitungkan secara matang di setiap lawan yang berbeda. Kalau untuk persiapan Pak, dari timnas Sintayong sendiri menghadapi Bahrain dan juga China, yang dua pertandingan ini banyak pandit yang memprediksi bahwa ini kesempatan kita untuk bisa mendapatkan poin. Ya, bisa tim nasional kita dengan segala konsekuensi yang tidak mudah, karena semua memprediksikan kita ranking 3-4 baru nanti di playoff. Ya, tetapi kita coba dulu ranking 1-2 atau 2 paling tidak, karena Jepang sangat dominan sampai hari ini. Ya, kalau bisa ya kita masuk di ya 2 besar, tapi kalau tidak bisa ya kita coba lagi. Makanya angka 15 poin itu insurance yang kita harus dapatkan gitu. Berbagai cara akan dilakukan China agar dapat menjegal langkah Indonesia. Masyarakat Tiongkok akan sangat malu jika kalah dari Indonesia. Di sisi lain, skuad timnas China sendiri tidak yakin mampu mengimbangi permainan Indonesia yang sudah jauh berbeda dengan dulu. Menanggapi media Cina yang menuding proses perpindahan kewarganegaraan beberapa pemain kita karena dianggap tidak sah, karena pengambilan sumpahnya itu tidak dilakukan di Indonesia, itu bagaimana lantas hal ini berdampak pada status mereka di timnas? Apakah mereka masih bisa diturunkan pada laga nanti? Jadi kemarin kebetulan kan saya ngobrol sama Mes dan Eliano. Ya, dia juga mungkin membaca juga yang begitu-begitu. Tapi ya saya udah sampaikan, biasalah, namanya juga pertandingan besar. Tentu pasti segala sesuatu tim lawan itu kan bisa mempressure kita kan. Itu hal yang biasa. Dan kalau kaitannya di soal tempat di mana mereka disumpah, ya gak ada masalah. Toh itu juga ada berada di fasilitas negara kita. Kenapa harus dipermasalahkan? Saya kira kalau soal itu hal yang biasa, dan itu biasa di sepak bola. Segala sesuatu itu kan namanya juga racing war, namanya juga pressure supaya menurunkan mental pemain, itu biasa. Ya ditanggapi dengan senyum-senyum dan ketawa-ketawa saja. Biasa aja, gak apa-apa itu. Sebagai negara tuan rumah laga home, China memiliki hak bebas memilih beberapa stadion untuk menjadi markas di pertandingan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. China memilih beberapa alternatif pilihan stadion, dan menariknya, Federasi Sepak Bola China memilih stadion yang sangat jauh dari keberangkatan terakhir timnas Indonesia. Perjalanan skuad Garuda menuju stadion yang dipilih sebagai kandang China. Hal itu membuat timnas Indonesia sangat dirugikan, dan tidak merasa nyaman untuk laga tandang nantinya. China memilih beberapa stadion sebagai laga kandangnya, termasuk Stadion Qingdao Youth Football, yang mana stadion tersebut menjadi tempat bertanding kedua kesebelasan nantinya. Jarak yang bakal ditempuh skuad Garuda untuk menuju stadion yang dipilih China tersebut sangatlah jauh, yang mana penerbangan maskapai perjalanan tersebut harus melalui beberapa kali transit terlebih dahulu. Setidaknya, para pemain skuad Garuda harus menempuh perjalanan sejauh 15.123 km dengan masa perjalanan 38 jam. Artinya waktu tempuh perjalanan skuad Garuda menuju markas China hampir 2 hari 2 malam. Dengan begitu, untuk menjaga kebugaran para pemain agar mendapat poin penuh di China, PSSI sudah menyewa pesawat pribadi agar memangkas masa waktu perjalanan untuk menghadapi China, agar target meraih poin penuh di China dapat terwujud tanpa ada hambatan apapun. Setelah masalah perjalanan menuju China sudah selesai, Federasi Sepak Bola China kembali mempermasalahkan 2 pemain baru timnas Indonesia. Media China menganggap
Proses perpindahan kewarganegaraan Mads Hilgers dan Eleanor Reijenders dianggap tidak sah, sebab Indonesia dianggap telah melanggar aturan pengambilan sumpah janji WNI, yang mana hal itu tidak dilaksanakan di Indonesia. Jauh sebelumnya, PSSI sudah mempertimbangkan jika ada pihak yang mempermasalahkan hal tersebut, dan benar saja, China justru mempermasalahkan hal itu. Perlu diketahui, sumpah WNI bisa dilakukan dimanapun saja, dengan catatan, tempat yang menjadi lokasi pengambilan sumpah, merupakan tempat yang berdaulat yang mewakili negara Indonesia di seluruh dunia, termasuk di Kedutaan Besar Indonesia, sebab aturannya sudah jelas, semua negara di dunia yang berdaulat dan memiliki perwakilan kedutaan negaranya di negara lain, maka kedutaan negara tersebut bagian dari kedaulatan negara induknya yang memiliki hak penuh atas perwakilan negaranya di dalam kawasan negara lain. Dari banyaknya kendala timnas Indonesia, yang seolah sengaja dibuat China untuk menjegal langkah Indonesia, ternyata diakui oleh media China. Hal itu dilakukan sebab, satu-satunya negara yang bakal buat rakyat Tiongkok malu adalah, jika timnas China kalah dari timnas Indonesia. Menurut media China, masyarakat Tiongkok lebih rela, jika timnas kebanggaannya kalah dari raksasa Asia lain, seperti Jepang, Australia dan Arab Saudi. Namun warga Tiongkok bakalan murka, jika timnas kebanggaannya dikalahkan Indonesia yang notabene menduduki ranking paling rendah dari negara lain. Apalagi kekalahan itu terjadi di hadapan publik sendiri, kekhawatiran itu terjadi sebab, China tidak yakin mampu mengimbangi permainan timnas Indonesia yang sudah berubah secara total. Di sisi lain, China tidak ingin kekalahan itu terjadi di hadapan publiknya sendiri. Maka sejumlah cara dilakukan China, agar dapat menjatuhkan mental para pemain timnas Indonesia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.